Halo Emet, kali ini kita coba bahas repetibilitas dan reproducibilitas rapid test kit untuk parameter nitrit. Repetibilitas adalah pengulangan pengujian yang bertujuan untuk mengukur keragaman hasil pengujian terhadap contoh uji yang sama dari seorang analis dengan menggunakan metode pengujian dan peralatan yang sama dalam interval waktu yang sesingkat mungkin. Intermediate precision atau internal reproducibility adalah pengulangan pengujian terhadap contoh uji dengan menggunakan metode uji yang sama dalam suatu lab namun berbeda peralatan dan atau berbeda analis dan atau berbeda waktu. Repetibilitas dapat dilakukan pada daerah kerja metode pengujian. Kadar rendah 10% sampai 30% kali LOL metode. Kadar sedang 40% sampai 60% kali LOL metode. Kadar tinggi 70% sampai 90% kalikan LOL metode. Kemudian kita lakukan spaking sampel. Spaking sampel ini tergantung dari kadar sampelnya. Penentuan repetibilitas dan reproducibilitas pada kadar rendah ini untuk nitrit 0,04 mg per liter. Absorbansi 0,114, kadar pembacaannya 0,04. Tapi ketika kita gunakan kurva kalibrasi sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, maka kadar perhitungan 0,040. Duplo 0,116, kadar perhitungannya 0,041. Reratanya berapa? Kita bisa hitung persen RPD, kita bisa hitung persen recovery. Repetibilitasnya diterima nggak ketika kita bandingkan dengan 0,5 Horwitz value. Ini dilakukan pada kadar rendah, yaitu 0,04, 7 kali Simplo Duplo. Kita lihat persen RPD-nya yang tertinggi 5,31. Sementara Horwitz value-nya adalah 17,78. Persen RSD-nya 2,78. Artinya pada kadar rendah ini diterima. Pada kadar tengah, penentuan repetibilitas dan reproducibilitas dilakukan pada 0,39 mg per liter. Dengan cara yang sama, kita lakukan Simplo Duplo untuk 7 kali pengulangan, artinya 14 kali pengulangan pengujian. Kita dapatkan repetibilitas semuanya diterima. Reproducibilitas ketemu 2,06, sementara batas keterima-nya 12,26, artinya bisa diterima. Pada kadar tinggi yaitu 0,8 mg per liter. Ini dengan cara yang sama pada kadar rendah dan kadar tengah, kita dapatkan Simplo Duplo sampai 7 kali. Tertingginya 4,85. Ini diterima. Reproducibilitasnya 1,04, sementara batas keberterimaannya adalah 11,03. Ini juga diterima. Persen recovery-nya juga antara kadar rendah, kadar tengah, kadar tinggi, semuanya bisa diterima. Apa yang harus kita lakukan pada penentuan repro seperti ini? Kita harus menggunakan control chart. Persen RPD, kalau kita lakukan kadar rendah, kadar tengah, kadar tinggi, ini masing-masing 7 kali. Artinya 21 kali. Persen RPD ini rata-ratanya berapa? Standar deviasinya berapa? Ketika kita hitung rata-ratanya, rata-rata ditambah 2 kali SD,
rata-rata ditambah 3 kali SD, ketemulah kontrol chart presisi. Kontrol chart presisi itu seperti gambar di samping ini. Artinya semuanya bisa diterima. Kalau memang ada data warning seperti gambar seperti nomor 7 dan nomor 15, maka ini kita bisa ulang. Kemudian kontrol chart untuk akurasi nitrat ini sama, ketemu 21 data, rata-ratanya berapa? Yaitu 100,61, SD-nya 1,88. Rata-ratanya kita hitung. Rata-rata ditambah 2 SD, ini daerah warning limit. Rata-rata dikurangi 3 SD, rata-rata ditambah 3 SD, ini adalah daerah action limit. Kemudian kita gambarkan control chart. Ketika control chart ini kita dapatkan seperti ini, ada daerah warning limit pada data yang kelima dan data yang ke-14. Data ini harus kita ulang. Kemudian kita ulang masuk di dalam plus minus 2 SD, ini baru bisa diterima kontrol chart presisi dan akurasi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.